Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayatnya, ada di antara mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Di ayat ini Allah SWT seakan berpesan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, bahwasanya sepantasnya kita berdoa itu bukan hanya meminta dunia, akan tapi mintalah akhirat. Bahkan para ulama ataupun para ustazah yang menyampaikan di pengajian-pengajiannya, mereka mengatakan ataupun mereka sepakat bahwasanya jika kita minta akhirat, dunia pun akan diberikan oleh Allah SWT. Jadi di saat kita meminta ataupun berdoa kepada Allah SWT, kita lupa minta dunia, kita minta akhirat, Allah pasti akan beri dunia. Akan tapi sebaliknya gitu. Jika kita minta dunia, tidak kita sebutkan akhirat, maka Allah SWT tidak akan memberikan akhirat kepada seorang hamba tersebut. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, bagi saya pribadi, untuk meminta akhirat itu sangat mudah kepada Allah SWT. Tidak perlu kita susah payah kan. Hanya sekedar kita mengucapkan ataupun kita sematkan di hati kita, kita utarakan di hati kita, kita minta kepada Allah SWT, itu sangat gampang. Tidak memerlukan energi yang banyak. Lalu terlepas dari doa meminta dunia dan akhirat, hal ini tidak terlepas juga kaitannya sangat erat dengan yang namanya niat. Dan bahkan niat bagi saya pribadi itu sama dengan sepertiga Islam. Kenapa? Ya karena kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah SWT gitu. Jadi ya sepantasnya kita beribadah, kita beramal ibadah ataupun melakukan segala perbuatan di dunia ini gitu, kita niatkan untuk Allah SWT. Niat ini bagi saya sangat penting. Dan juga pastinya bagi seorang muslim, niat adalah sangat penting. Bahkan di kitab Bukhari, di hadis pertamanya itu menerangkan tentang niat. Kurang lebih kalimatnya yaitu, segala amal perbuatan tergantung dengan niat, dan setiap manusia akan mendapat pahala sesuai dengan niatnya. Dan siapapun yang berhijrah dengan niat untuk mencari keuntungan duniawi atau untuk menikahi seorang perempuan, hijrahnya itu kembali kepada niatnya itu. Jadi sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan jika kita melakukan satu hal, kita tidak berniat karena Allah SWT. Terkhususnya yang mungkin kita semua mungkin khilaf ataupun terlupa gitu. Ketika kita pergi ke pasar gitu kan, kita belanja daging, kita temuin seorang penjajah daging ataupun penjual daging yang tidak kita kenal gitu. Kita asal beli saja gitu.
tanpa kita bertanya apakah si penjual daging tersebut Islam gitu. Dan yang pastinya juga yang paling penting, apakah ketika si penjual daging ini menyembelih hewan ternaknya gitu, si penjual daging ini menyembelih dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Takutnya tidak. Dan kita semua paham kan, jika hewan tidak disembelih dengan nama Allah, maka jatuhnya daging yang disembelih tersebut, daging yang kita konsumsi tersebut hukumnya haram, teman-teman sekalian. Maka saya bilang di awal tadi, bagi saya niat adalah sepertiga Islam itu. Sebenarnya sangat gampang melakukan segala amal ibadah, segala amal perbuatan kita, keseharian kita itu kita ucapkan karena Allah SWT. Tapi ya mungkin karena dilalaikan oleh setan laknatullah gitu kan, kita jadi lupa pasang niat gitu. Kalaupun tidak bisa bahasa Arab, ya niat kita gitu. Allah memahami segala bahasa. Kita pasang niat ketika kita keluar dari rumah, kita langkahkan dengan kaki kanan, kita niat, kita mencari nafkah itu kan Allah SWT. Dijamin dalam 8 jam tersebut, ataupun selama kita berada di luar mencari nafkah, menuju pekerjaan dan pulang dari pekerjaan, Allah mencatat segala amal perbuatan kita itu sebagai amal ibadah. Sangat gampang sekali. Dan satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Ini mungkin pengalaman pribadi saya. Dan juga pastinya juga ya, teman-teman juga merasakan hal yang sama dengan saya. Ketika kita menyelesaikan sholat wajib kita, contohnya sholat subuh gitu, kita langsung pulang, istilahnya ya mengikuti perintah Rasulullah gitu kan, perintah Allah SWT gitu kan. Kita menyebar, melakukan aktivitas kita menyebar untuk mencari nafkah gitu kan. Tapi sebelumnya kita lupa gitu. Alangkah baiknya ketika kita selesai sholat subuh, kita pasang niat, kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, tolong sampaikan umurku ke waktu zuhur agar aku bisa beribadah padamu. Begitu seterusnya. Memohon kepada Allah, niat minta kepada Allah agar dipanjangkan umur kita ke sholat setelahnya gitu. Selanjutnya. Otomatis dalam satu hari itu kita dianggap beribadah kepada Allah SWT. Karena kita meminta ridhonya Allah SWT. Jadi ya saya harapkan mulai detik ini dan ke depannya, mungkin bagi teman-teman dan juga tidak lupa juga bagi orang tua saya yang saya sayangi, kita mungkin terlupa hal yang mungkin sepele kan, yaitu niat. Kita mulailah hari ini ketika kita selesai sholat wajib gitu, kita minta kepada Allah SWT agar kita dipanjangkan umur kita ke jadwal waktu selanjutnya. Jadi Allah tahu kita ini benar-benar hidup ini untuk Allah SWT. Itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman, terkhususnya saya pribadi. Dan juga ya pastinya dapat kita amalkan bersama. Ingat, jangan lupa ketika kita datang ke pasar, hak kita itu bertanya kepada si penjual. Kita tanya apakah daging yang dijajahkan itu sudah disembelih dengan mengucapkan bismillah gitu. Tanyakan saja. Lalu yang kedua, jangan lupa ketika selesai melaksanakan sholat wajib, kita minta doa kepada Allah SWT.
supaya kita diberi kesempatan untuk beribadah selanjutnya kita. Semoga apa yang kita lakukan tersebut menjadi satu hal yang Allah ridho kepada kita, dan akhirnya ketika kita dicabut nyawa kita oleh si petugas, si malaikat yang 70 kali dalam satu hari itu melihat kita gitu, malaikat maut mencabut nyawa kita pun dengan keadaan yang sangat nyaman gitu. Bahkan semoga ya Allah, ya Allah, ya Allah, amin, amin ya Allah. Semoga ketika kita dicabut nyawa kita diperlihatkan oleh Allah SWT surganya gitu. Jadi rasa sakit ketika dicabut nyawa itu tidak terasa. Sungguh indah manusia yang bisa didekatkan oleh Allah SWT atas segala usahanya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri dengan Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah.